الوالد الحبيب أبويا محمد علوي المالكي والشيخ عبد الله تبدون والحبيب علوي وأحمد بن الحبيب سالم عيدروس سيدنا الوالد الحبيب أحمد والسيد حسين بن صالح المهم سيدنا الوالد الحاج عبد اللطيف والفضل بن عبد المجيد بن حيون وسيدنا الشيخ كي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر سمحسون سيدنا الشيخ زين الدين عبد العزيز المري بن الشيخ إنه بن إحسان وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية من نيات في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم ونستحضر أرواحهم الزكية الطاهرة في هذا المسجد المبارك ونهدي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعصير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ngaji kita malam hari ini, terlebih dahulu mari kita lakukan nazar iktikaf di masjid yang kita cintai ini. Teriring harapan dan doa, mudah-mudahan pahala ngaji kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya diberikan oleh Allah untuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Sekarang sama-sama kita niat melaksanakan nazar i'tikaf yang baru kita ucapkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan kesemuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, pada pengajian yang lalu kita masih membahas tentang arkanul iman, masih berada di dalam kita beriman kepada para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita baca 8 malaikat, mulai malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, kemudian Raqib, Atid, malaikat Munkar dan Nakir, serta malaikat Ridwan dan Malik. Malaikat Ridwan adalah malaikat Munkar Nakir, sudah kita baca kemarin, sudah kita terangkan panjang lebar, di mana setiap manusia pasti akan dihadapkan dengan malaikat Munkar dan Nakir di dalam kuburnya. Dan kemarin sudah kita ngaji bahwa orang yang selamat dari fitnah atau pertanyaan malaikat Munkar Nakir itu adalah satu, apabila orang itu meninggal dunia di malam Jumat atau di hari Jumat, ya.
Man mata yaumal jum'ah aw lailaha amina min fitnatil qabr. Barang siapa yang meninggal di malam Jumat atau hari Jumat, maka orang itu aman dari ujian-ujian kubur. Pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Ya. Tapi dengan catatan matinya Jumat, malam Jumat, tapi ya harus orang yang ahli ibadah. Gak tahu sembahyang matine dino Jumat. Yo Pak Po ae, malaikat enggak ditanya, cuman langsung dikampleng kira-kira. Kemudian kemarin kita sudah ngaji, termasuk di antara orang yang aman dari pertanyaan malaikat mungkar nakir itu orang yang setiap malam membaca surat apa? Tabarok. Ya, surat Tabarok. Makanya saya ulangi lagi, setiap malam orang-orang tua kita dahulu itu menasehati anak-anaknya jangan tinggalkan untuk membaca 3 surat. Yang pertama surat Yasin. Ya, surat Yasin. Man qara'a surata Yasin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin pagi harinya, orang itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca surat Waqiah. Ya. Man qara'a surata Waqiah, suratal Waqiah lam tusibhu faqatun. Barang siapa yang membaca surat Waqiah, maka orang itu tidak akan terkena penyakit yang namanya fakir miskin. Ya. Tiap malam baca surat Waqiah, tidak akan kena penyakit yang penyakit itu namanya fakir miskin. Ini kalau fakir miskin di dunia, akhirat kaya tidak apa-apa. Ya. Di dunianya ahli ibadah walaupun dia miskin, masih ada kehidupan yang bisa diharapkan nanti di alam akhirat. Nggih? Makanya orang-orang kita dulu sering mengatakan rugi dunya rada diopo, rugi akhirat bakal ciloko, kan begitu kan? Ya. Yang payah itu sudah fakir tidak pernah ibadah. Akhirnya bukan fakir miskin lagi, kafir miskin malahan. Ya, ini bahaya ini. Melarat dunia, melarat akhirat. Ya, ini orang yang ahli membaca surat Waqiah akan dijaga rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jangan tinggalkan surat Tabarok. Karena orang yang membaca surat Tabarok ini adalah suratul mani'ah, kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 30 ayatan. Ada 30 ayat. Apabila orang istiqomah tiap malam membacanya, maka orang itu nanti ketika masuk di alam kubur akan dibantu jawaban-jawabannya oleh surat Tabarok. Sehingga kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, saking sayangnya kepada umatnya, beliau mengatakan, arju antakuna fi qalbi kulli mu'min. Aku berharap surat Tabarok itu berada di hati setiap orang mukmin. Ya, jangan tinggalkan 3 surat ini. Pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Sudah. Kemudian yang terakhir malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Malaikat Ridwan artinya adalah malaikat yang menjaga pintu surga, dan yang pertama kali membuka pintu surga itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu haramun 'alal anbiya qabli. Surga itu diharamkan oleh Allah kepada seluruh para nabi. Nabi Adam sampai Nabi Isa, qabli, sebelum surga itu aku masuki dulu. Jadi yang pertama kali memasuki surga itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haramun 'alal umam qabla ummati. Dan haram surga itu dimasuki oleh seluruh umat sebelum surga itu dimasuki oleh umatku, artinya oleh umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan orang-orang yang dimasukkan surganya Allah berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ati babal jannah fa astaftihu. Aku mendatangi pintu surga,
Kemudian aku minta kepada penjaga pintu surga itu untuk dibukakan. Siapa beliau? Malaikat Ridwan. Fa astaftih, aku minta supaya dibukakan. Fayaqulul khazin, maka kemudian penjaga pintu surga itu bertanya, man anta, siapa engkau? Apakah malaikat Ridwan tidak mengenal Kanjeng Nabi? Kenal. Tapi kenapa malaikat Ridwan bertanya, man anta, siapa engkau? Agar seluruh makhluk ini tahu bahwa yang pertama kali buka pintu surga itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dibuka, tok tok tok, dibuka, maklum, ya. Tapi begitu ditanya, man anta, siapa engkau? Lihat dulu jawabannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, man anta, siapa engkau? Kanjeng Nabi menjawab, Muhammad. Coba, Muhammad. Saking tawaduknya. Rasulullah tidak mengatakan, ya, loh, kon gak kenal tanang aku. Enggak, padahal tahu itu malaikat Ridwan. Rasulullah tidak mengatakan, ana Rasulullah, ana Habibullah, saya ini Rasulullah, saya ini Habibullah, saya ini kekasih Allah, saya ini penghulu seluruh makhluk manusia, seluruh makhluk Bani Adam, saya pemimpinnya, saya penghulunya. Tidak. Tapi Rasulullah mengatakan Muhammad. Saking apanya? Tawaduknya. Ya. Begini yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi kepada kita. Mau masuk surga sik tawaduk. Kadang-kadang kita ketok rumah orang mau bertamu, tok tok tok, assalamualaikum. Siapa itu? Yo aku. Bukan jawaban itu. Ya, yo aku. Mosok lali rek. Bukan jawaban ini. Siapa itu? Ya. Rasulullah menjawab Muhammad. Tidak sepantasnya. Kadang-kadang kita telepon seseorang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sopo iki? Aku ta Al Mukarrom. Tiga Al Mukarrom dhisik. Si Romo, Kiai Haji, tetek bengek macam-macam. Ndak. Sebut namanya. Ya, sebut namanya. Akan apa? Menunjukkan ketawaduan seseorang. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah, barang siapa yang tawadhu dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebut namanya, siapa engkau? Saya fulan. Ya. Sopo iku? Aku. Aku sopo? Yo aku. Iki ngejak gegeran iki jenenge. Ya, bukan minta supaya dibukakan pintu. Nabi Muhammad mau masuk surga. Kedudukan yang paling mulia. Beliau ditanya, siapa itu? Muhammad. Man anta? Muhammad. Apa kata malaikat Ridwan? Bukti kalau malaikat Ridwan itu kenal dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Denganmu wahai Nabi Muhammad, aku diperintah oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga ini sebelum engkau. Siapapun sebelum engkau, tidak boleh. Maka surga haram dimasuki oleh seluruh nabi dan rasul sebelum dimasuki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga ini haram dimasuki oleh umat siapapun dia sebelum dimasuki oleh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Surga itu ada 8 pintu. Ya. Surga itu ada 8 pintu. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan akan pintu-pintu surga, Rasulullah mengatakan di antara manusia ada orang yang masuk lewat pintu yang bernama Rayyan, berarti orang itu ahli puasa. Ada manusia yang masuk pintu surga lewat yang namanya al-jihad, berarti dia orang yang mati syahid. Ada pintu surga yang bernama ad-duha, berarti dia orang yang istiqomah melakukan sholat duha. Sampai 8. Ketika Kanjeng Nabi menerangkan ada orang yang diundang oleh Allah masuk ke dalam surga lewat 8 pintu juga. Sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, aku lewat pintu yang mana? Engkau lewat 8 pintu wahai Sayyidina Abu Bakar. Saking mulianya. Sahabat Ukasyah ketika Rasulullah mengatakan begitu, ya Rasulullah, jadikan aku termasuk orang yang lewat di 8 pintu. Engkau juga begitu wahai Ukasyah.
Sahabat yang lain mengatakan, saya ya Rasulullah doakan masuk lewat 8 pintu. Kanjeng Nabi menjawab, sabaqaka bihi Ukasyah, kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Dalek KPKB 8 pintu ya opo ya, kamu sudah kedahuluan Ukasyah. Ya, kita bisa melakukan itu. Barang siapa yang wudhu kemudian dia perbaiki wudhunya, dia sempurnakan wudhunya, setelah itu dia mengangkat tangannya menghadap ke kiblat sambil membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Dibukakan 8 pintu surga. Ya, ibu-ibu lebih gampang lagi. Ibu-ibu lebih gampang lagi. Kanjeng Nabi mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau seorang perempuan itu sholat 5 waktunya dijaga, wa shamat syahruha, dan puasa Ramadannya dijaga, wa hafizat farjaha, dan menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Qalatil malaikatu, berkata malaikat, faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at, silahkan engkau wahai ibu masuk lewat 8 pintu yang mana yang ingin engkau pilih. Ya, gampang kan Bu ya? Gampang, menjaga sholatnya, menjaga puasanya, menjaga kehormatan dirinya, dan taat pada suaminya. Bojone njaluk apa ae kudu ditaati. Iki sing angel iki. Ya. Ya gak apa-apa, pokok ojo njaluk situk. Ya, situk itu kan paham ya. Ya, itu ya. Langsung jadi ini ya. Ya, angel. Ya. Kalau diucapkan gampang, kalau dipraktekkan berat ini. Wa ata'at zaujaha, taat 100% sama suaminya. Artinya selama tidak diperintah suaminya untuk melakukan maksiat. Kalau yang satu ini tidak boleh ditaati. Ini 8 pintu yang akan dibukakan. Okay. Malaikat Ridwan. Kemudian malaikat Malik yang terakhir, malaikat yang menjaga neraka. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Alaiha malaikah, di atas neraka itu ada malaikat-malaikat syidad, ghilad, kereng, syidad, keras, kereng-kereng. Malaikat Malik itu punya anggota yang banyak sekali. Malaikat Zabaniyah, malaikat-malaikat penjaga-penjaga neraka. Dan malaikat Malik pun juga tidak pernah ketawa, mesem nggak tahu. Ya, sama ndelok itu penjaga-penjaga penjara itu, lah gak tahu mesem kan? Tapi lah dia evolusi mesem. Ya. Malaikat Malik gak pernah mesem, mau disogok gak iso. Pernah sekali mesem ketika ketemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ketemu dengan Kanjeng Nabi, assalamualaikum, waalaikumsalam, marhaban bin Nabi Saleh, fa ni'mal maji'u ja', selamat datang orang yang diharap-harapkan kedatangannya sekarang sudah datang, sudah diutus oleh Allah. Seneng mesem, salaman sama Kanjeng Nabi. Mari ngono. Nah, kereng mana ya, itu malaikat Malik. Alaiha malaikatun syidad ghiladun syidadun la ya'sunallah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Dan pintu neraka itu jumlahnya ada 7. Ya, makanya kalau kita sholat maghrib dan sholat subuh, kita dianjurkan membaca Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 kali. Imam-imam ojo dikurangi. Ya, jangan 3, 7.
Man qala Allahumma ajirni minan nar. Mau dibaca Allahumma ajirni monggo. Ya Allah, jagalah aku, lindungi aku, selamatkan aku dari siksa api neraka. 7 kali setelah sholat maghrib, dan malam itu dia meninggal dunia, maka Allah akan menjaga orang itu dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan barang siapa yang membaca subuh 7 kali, jadi maghrib sama subuh 7 kali, hari itu dia meninggal dunia, Allah akan jauhkan orang itu dari siksa api neraka. Makanya bacanya 7, karena pintu neraka itu ada 7. Ya, lek sampean maca telu, sing ditutup telu, sing papat buka. Kuatir melbu sing buka ini nanti malahan. Ya, makanya 7-7-nya harus dibaca. Maaf kalau imamnya baca 3 kali, kita tidak usah makmum. Makmum itu kan waktu sholat. Kalau wiritan kita, jika imamnya sesuai dengan yang dianjurkan, kita makmum. Tapi kalau imamnya cuma membaca 3, berapa kita yang harus baca? 7 tambah ono 4. Ya, imami moco telu, sampean 7. Ya, kalau sampean ikut-ikut 3, nanti sing 4 sing buka. Kadek buka ombo hari ini. Ya, dan jangan mengatakan, wah saya ini orang Islam, dengan banyaknya orang-orang kafir maka saya ini pasti masuk surga, soalnya neraka wis bek. Ojo, jangan punya anggapan seperti itu, karena surga itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat-cepat kalian untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin 'arduhas samawatu wal ardu. Dan cepat-cepat kalian untuk mendapatkan surga Allah yang luasnya itu adalah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya, jadi tidak ada istilah surga itu sesek, ndak, longgar, 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya, demikian juga dengan neraka. Neraka pun diciptakan oleh Allah 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tidak ada istilah kebaan penumpang. Yauma naqulu li jahannam halim talati. Pada hari itu, hari apa? Kiamat. Kami bertanya kepada neraka jahanam, kata Allah, halim talati, neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ya, neraka jahanam ditanya, neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Neraka jahanam tidak jawab sudah, tidak jawab belum. Tapi jawaban neraka jahanam ketika ditanya, neraka jahanam, kon wis bek dah? Kata Allah, lepas sak ya sedo. Katanya firman Allah. Ya, mungkin yang mau dimasukkan orang Muharto ini, sing nggak tahu sembahyang, sing nggak tahu hadir pengajian ini. Lepas sak sedo. Ya, dijawab oleh neraka jahanam. Apa jawabannya? Fataqulu hal mim mazid. Maka neraka jahanam menjawab, hal mim mazid. Apakah ada tambahan ya Allah? Ya, ini jawaban apa ini? Nantang ini. Ya, ojo dikira kalau dijawab, neraka jahanam, kamu sudah penuh? Sudah ya Allah. Bukan, neraka jahanam, apa kamu sudah penuh? Belum ya Allah. Tidak. Kalau belum itu biasa, tapi neraka jahanam, apakah kamu sudah penuh? Apa ada tambahan lagi ya Allah? Longgar kian. Nah, masih longgar ini. Subhanallah. Jangan mengatakan neraka jahanam sudah penuh. Saya yang penting Islam, walaupun tidak pernah ibadah, karena kafir ini sudah terlalu banyak, maka kafir masuk neraka semua, ya, maka saya akan masuk surga. Iya kok diisi. Ya, orang masuk surga itu ada yang langsung, ada yang mampir dulu ke neraka. Makanya doa yang diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan ini sering dibaca oleh Kanjeng Nabi, inti dari doa-doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Bahagia di akhirat itu masuk surga. Ya. Sebetulnya seandainya orang itu masuk surga, cukup Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Tapi ada tambahan, "Wa qina adzabannar." Artinya apa? Masuk surga tanpa didahului dengan masuk neraka. Loh, itu loh maksudnya, "Wa qina adzabannar." Sebab ada yang masuk surga mampir dulu, dikucek-kucek dhisik. Ya, diseteliko. Habis diseteliko diringsu, disabun, disikat. Ya. Sudah begitu. Apakah juga cukup? Enggak. Ya. Enggak cukup. Masih terus. Terakhir baru nanti orang ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia enggak wakina ada benar. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Setiap kali kulit dan daging mereka itu sudah nyunyut, sudah gosong, sudah mateng, baddalnahum juludan ghairaha, aku ganti dengan kulit dan daging yang baru lagi. Liyadzuqul adab, agar mereka merasakan siksanya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini yang kita harap-harapkan. Okay? Makanya doa ini jangan sampai ditinggal. Doa ini sering kali dibaca oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 10 malaikat. Ya, ini 10 malaikat yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui. Gitu ya. Kemudian berikutnya wa kutubihi, dan beriman kepada kitabnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang diturunkan adalah apa artinya? At-tasdiq, membenarkan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan kitab-kitabnya. Ya, akan kitab-kitabnya. Di mana diterangkan oleh para ulama mi'ah wa arba'a kutub, 104, khamsuna ala syith, 50 lembaran-lembaran kepada Nabi Syith, wa thalathuna ala Idris, dan 30 kepada Nabi Idris, wa asyra ala Adam, dan 10 kepada Nabi Adam, wa asyra ala Ibrahim, dan 10 kepada Nabi Ibrahim. Kemudian Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran sering kita dengar, dan setiap sholat Jumat, suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul, semuanya teringkas di dalam Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an intinya kembali kepada surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kembali kepada suratul Fatihah, maka surat Al-Fatihah dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ya, mari kita awali pengajian kita malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab atau Ummul Quran, artinya surat Al-Fatihah. Paham nggih? Nah, ini yang wajib kita imani. Lah, sedangkan setelah turunnya Al-Quran, maka semua kitab-kitab yang sudah ada itu, yang sudah lewat itu, kembali semua kepada Al-Quran. Kenapa? Karena kitab-kitab yang terdahulu itu sudah banyak dirubah oleh orang-orangnya, oleh kaumnya. Ya, Zabur,
Taurat, termasuk juga Injil. Makanya Injil satu dengan Injil yang lainnya tidak sama, bahasanya saja tidak sama. Injil Gereja Kristen Jawi Wetan, basa apa? Jawa, namanya aja Jawi Wetan, ya, basa Jawa. Injil yang ada di Amerika dan di Inggris pakai bahasa apa? Inggris. Injil yang ada di Indonesia pakai bahasa Indonesia, ya. Tapi Al-Quran yang ada di Amerika dan yang ada di Arab pakai bahasa apa? Pakai bahasa Al-Quran, bahasa Arab, ya. Yang di Madura pakai bahasa Arab, bahasa Al-Quran, ya. Coba ada Injil di Madura, semunggo banyak orang Madura penganut Kristen misalnya, dan ada pendetanya, insya Allah akan ada Injil basa Madura, antik kan, ya. Ya apa Injil basa Madura itu, ya. Injil yang ada di Afrika lain lagi. Walhasil satu dengan yang lainnya tidak sama. Tidak demikian dengan Al-Quran. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, wajib beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir, ya, kepada hari akhir. Kenapa dinamakan hari akhir? Karena pada waktu itu tidak ada lagi malam, yang ada siang tok. Kalau ada malam berarti belum akhir, ya kan? Hari ini, oh hari ini adalah hari akhir, gak iso ngono bengi. Sik kepethuk besok ini hari Ahad. Hari Ahad hari akhir, ya nanti dulu. Kalau mataharinya masih dari timur berarti belum akhir. Nanti kalau sudah tidak ada malam lagi, semuanya siang, baru itu namanya hari akhir. Dan segala rangkaiannya Rasul kita maklumi, 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, dan imamul anbiya wal mursalin adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat syafaat Kanjeng Nabi, orang tua kita semua diampuni oleh Allah. Berkat syafaat Kanjeng Nabi, anak-anak kita semua menjadi anak-anak yang soleh solihah. Berkat syafaat Kanjeng Nabi, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selamat dunia, selamat akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat. Di akhirat nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umur kita dibarokahi oleh Allah, rizki kita dibarokahi oleh Allah, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah. Kalau ada di antara jamaah kita, keluarga kita yang sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama Ustadz Suhaimi sebagai muadzin dan imam, beliau keadaannya masih sakit, segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mudah-mudahan tetap diberikan sehat walafiat, istiqomah menghiasi kesehatan kita. Pada akhirnya apabila sudah waktunya kita diundang oleh Allah, mudah-mudahan Allah mengundang kita, orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita semua, dan orang-orang yang kita cintai dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ketika malaikat Israel akan mencabut nyawa kita, mudah-mudahan lisan kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين وما لنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا ربنا أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيب فانظر إلى المؤمنين نظرا تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين سلك بجاه الجدود ولي يقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يزيل للمنكرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يزيح كل الحرام يقهر يعدل بين الأنام يؤمن الخائفين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم بكل عام على ممر السنين رب حين شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين
في زمرة السابقين بجاه طه الرسول جد ربنا وهب لنا كل سول ربي استجب لي أمين عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك طويل فجد يا ربي ضاق الخناق من فعلي ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبي رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين الله حمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين الله يا أرحم الراحمين يا الراحمين فرج على المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين